Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bertemu kembali di video pembahasan latihan soal P3K Guru Prakarya. Kali ini adalah yang bagian keempat. Langsung saja ke nomor 1. Keragaman jenis kerajinan bahan keras alam dan buatan terlihat melalui produk yang tersebar di berbagai daerah, di kota dan di desa. Berbagai jenis bahan keras yang disajikan pada kerajinan pada bahan keras kayu, bambu, rotan atau kaleng, kaca dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, pengertian dari kerajinan bahan keras yang paling tepat: A. Produk kerajinan yang dibuat berdasarkan kreativitas dan kerja keras. B. Produk kerajinan yang bahan dasarnya dari batu. C. Produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. D. Produk kerajinan yang teknik pembuatannya dengan peralatan yang keras. E. Produk kerajinan yang laku keras di pasaran. Ya, pengertian dari kerajinan bahan keras adalah yang C, ya, produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Sekarang nomor 2. Rumah adat di berbagai wilayah Indonesia memiliki beberapa keunikan, terutama pada bahan bangunan kayu, sehingga tidak dicat, melainkan hanya di vernis. Karena bahan kayu memiliki tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak mudah memuai karena perubahan suhu. Bahan kayu tersebut biasanya ditemui pada kayu A. Jati, B. Randu, C. Sengon, D. Kamper, D. Pinus. Ya, yang sering di vernis adalah kayu jati A. Nomor 3. Perhatikan data berikut ini. Batangnya kuat, memiliki ruas batang, tekstur batangnya halus, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuh. Data di atas merupakan ciri dari bahan keras alam: A. Bambu, B. Pohon, C. Rotan, D. Kayu, E. Ranting. Ya, yang memiliki ciri-ciri itu adalah C, ya, rotan. Nomor 4. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir, merupakan sifat atau karakteristik bahan keras alam: A. Bambu, B. Kayu, C. Ranting, D. Rotan, E. Batu. Ya, dapat diukir, memiliki lingkaran tahun adalah kayu, B, ya. Nomor 5. Produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni oleh masyarakat Indonesia, menjadi salah satu kekayaan seni. Setiap daerah memiliki teknik yang berbeda dalam pengerjaan kayu, kerajinan kayu, ya. Teknik yang dapat diterapkan pada kerajinan kayu: A. Teknik ukir, pahat, sulam, B. Teknik pilin, cetak, anyam, C. Teknik pahat, ukir, cetak, D. Teknik pahat, cetak, sulam, E. Teknik bubut, ukir, pahat. Ya, pada kerajinan kayu biasanya menggunakan teknik yang teknik bubut, ukir, dan pahat, yang E. 6. Produk kerajinan bahan keras buatan sangat beragam dan pembuatannya menggunakan berbagai teknik pemanasan, teknik tempa, teknik lukis, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dibuat menggunakan teknik pemanasan dan tempa adalah A. Kaca, B. Kayu, C. Rotan, D. Logam, E. Kaleng.
Ya, dibuat menggunakan teknik pemanasan dan tempa, yaitu adalah D, logam. Sekarang nomor 7. Perhatikan bahan-bahan kerajinan ini: rotan, bambu, kaca, kayu jati, aluminium, besi. Kelompok bahan keras alami untuk membuat kerajinan ditunjukkan oleh nomor A124, B135, C345, D356, E456. Ya, bahan keras yang alami. Alami itu contohnya rotan, bambu, kayu jati. Ya, jawabannya adalah 124 yang A. Berikutnya, tahapan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan alam maupun buatan adalah A. Gambar pikir buat uji, B. Pikir gambar buat uji, C. Buat pikir buat uji, D. Buat gambar pikir uji, E. Uji pikir buat gambar. Ya, pembuatan produk tahapannya adalah disingkat PGBU, ya. Berarti yang B, pikir gambar buat uji. Nomor 9. Jepara terkenal dengan kerajinan kayu menggunakan teknik bubut, konstruksi, anyam, sulam, ukir. Ya, Jepara terkenal dengan teknik ya, ukir. 10. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi penggunanya. Hal ini merupakan bentuk prinsip ergonomis, yaitu kegunaan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keluasan. Ya. Yang paling tepat adalah C, kenyamanan. Nomor 11. Kerajinan di Indonesia menjadi komoditi negara yang dapat meningkatkan keuntungan, martabat bangsa, kunjungan turis ke Indonesia, devisa, pasar. Ya, itu kerajinan di Indonesia bisa meningkatkan devisa, ya, yang D. Nomor 12. Berikut ini merupakan beberapa jenis teknik dalam membuat kerajinan: menganyam, bubut, menyulam, menempa, menempel, menyambung. Teknik yang dapat diterapkan pada bahan bambu ditunjukkan pada nomor A123, B234, C235, D256, E356. Ya. Pada kerajinan bambu itu kita bisa menerapkan teknik yang D, 2, 5, 6, ya. Bubut, kemudian menempel dan menyambung. Nomor 13. Berikut yang bukan teknik untuk diterapkan pada kayu: teknik ukir, teknik tempel, teknik bubut, teknik pahat, teknik sulam. Ya, jawaban yang tepat adalah teknik sulam. 14. Ukiran tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai untuk menyimpan hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual. Pernyataan ini merupakan fungsi tradisi, hias, magis, simbolis, ekonomis untuk menyimbolkan hal tertentu. Berarti D, simbolis. 15. Rotan dapat dibuat menjadi kursi meja untuk ruang tamu. Proses yang merupakan tahap terakhir pada pembuatan produk rotan disebut A, perendaman, B, produksi, C, finishing,
D. Ritual. E. Ornamen. Proses akhir disebut C. Finishing. 16. Bentuk kerajinan yang sudah ada dikembangkan kembali menjadi kerajinan yang lebih unik dan baru, merupakan pengertian dari imajinasi, kreativitas, daur ulang, inovasi, spekulasi. Ya, dibuat lagi yang lebih unik dan baru. Berarti jawabannya adalah D. Inovasi. 17. Perancangan karya kerajinan melalui konsep gambar rencana dengan mempertimbangkan nilai fungsi, kenyamanan, keamanan atau keselamatan, kesehatan, kepraktisan, keunikan, dan keindahan atau estetika, tren pasar atau nilai ekonomi disebut A. Pengertian kerajinan, B. Peluang usaha, C. Desain kerajinan, D. Kewirausahaan, E. Manfaat kerajinan. Perancangan karya, kata kuncinya ya, perancangan. Perancangan berarti jawaban yang tepat adalah C. Desain kerajinan. 18. Salah satu kegiatan dalam memproduksi produk kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan adalah mendaur ulang. Kegiatan mendaur ulang adalah A. Membuat kerajinan dari bahan mentah menjadi barang jadi. B. Memproduksi kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan dicampur dengan bahan plastik. C. Memproduksi kerajinan dari kayu, bambu, dan rotan secara massal. D. Memproses kembali sisa-sisa produksi menjadi suatu produk yang baru. E. Merancang kembali pakaian menjadi seolah-olah baru. Ya, memproduksi, mendaur ulang. Mendaur ulang jawabannya adalah D. Memproses kembali sisa-sisa produksi menjadi suatu produk yang baru. 19. Suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya disebut wadah, kolam, keramba, waduk, embung. Perairan buatan luasnya terbatas, yaitu adalah kolam. B. 20. Suatu ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dapat dinikmati keindahannya disebut A. Wadah, B. Kolam, C. Keramba, D. Akuarium, D. Embung. Bisa dilihat, bisa diawasi keindahannya, dinikmati keindahannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Akuarium. 21. Persiapan wadah budidaya kolam meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Pengeringan dasar kolam, B. Perbaikan pematang, C. Pengolahan dasar kolam, D. Perbaikan saluran air masuk dan keluar, E. Penyemprotan pestisida. Persiapan wadah, kecuali jawabannya adalah penyemprotan pestisida. E. 22. Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit adalah A. Pengeringan dasar kolam, B. Pengapuran, C. Pengolahan dasar kolam, D. Perbaikan saluran air masuk dan keluar, E. Pemupukan. Menstabilkan keasaman tanah dan air kolam. Jawabannya adalah B. Pengapuran. 23. Perhatikan kegiatan di bawah ini
A. Menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. B. Menentukan dan persiapan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan konsumsi. C. Menentukan jadwal kegiatan budidaya. D. Menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan. E. Menentukan tugas individu. Kegiatan tersebut termasuk dalam tahapan A. Pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. B. Produksi budidaya ikan konsumsi. C. Evaluasi budidaya ikan konsumsi. D. Proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. E. Pemasaran budidaya ikan konsumsi. Ya. Dari kegiatan-kegiatan itu berarti jawabannya adalah pembuatan wadah. Yang A, ya, pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi. 24. Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya hama dan penyakit pada budidaya ikan konsumsi adalah A. Pemindahan benih hendaknya dilakukan secara tepat dan hati-hati. B. Pengapuran dengan kapur aktif. C. Hindari masuknya hama ke areal perkolaman. D. Setiap selesai panen, kolam dikeringkan secara teratur. E. Pemberian pakan melebihi takaran. Yang tidak termasuk yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya hama dan penyakit. Jawabannya adalah yang E. Pemberian pakan melebihi takaran. 25. Nama makanan atau merek dagang, komposisi, dan isi neto merupakan hal-hal yang tercantum pada titik-titik kemasan. A. Desain. B. Tutup. C. Label. D. Plastik. E. Isi. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Label. 26. Suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan disebut pendistribusian, pengawetan, pengemasan, penyajian, pemasaran. Menyuguhkan sama dengan menyajikan, berarti yang D ya, penyajian. 27. Ikan yang proses pengolahannya menggunakan tekanan tinggi sehingga duri menjadi lunak adalah A. Ikan asin. B. Ikan salmon. C. Ikan kembung. D. Bandeng presto. E. Ikan asap. Menggunakan tekanan tinggi, yaitu jawaban yang tepat adalah D. Bandeng presto. 28. Bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit disebut filleting, surimi, freezing, canning, sushi. Ya. Irisan daging ikan tanpa tulang itu disebut filleting. A. 29. Jenis olahan setengah jadi dari bahan daging dengan bentuk yang pipih, tipis, dan kering adalah sosis, dendeng, nugget, sarden, abon. Ya. Bentuknya pipih, tipis, dan kering. Jawaban yang tepat adalah B. Dendeng. 30. Menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan merupakan fungsi A. Penyimpanan, B. Pengemasan, C. Penyajian, D. Pemasaran, E. Pengawetan.
mudah disimpan, diangkut, didistribusikan, berarti pengemasan. B. 31. Bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan asam amino esensial adalah cumi-cumi, kepiting, udang, belalang, atau ikan. Protein dan asam amino. Jawaban yang tepat adalah E. Ikan. Ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan sebagainya disebut ilmu fisika, ilmu komputer, ilmu elektronika, ilmu kimia, ilmu geofisika. Arus listrik arus lemah. Jawaban yang tepat adalah C. Ilmu elektronika. 33. Komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik adalah kabel listrik, saklar, stop kontak, steker, sekering. Komponen pengaman. Jawabannya adalah E. Sekering. 34. Kabel listrik merupakan suatu komponen instalasi listrik yang berfungsi A. Untuk menghidupkan dan mematikan lampu, B. Sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen, C. Untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan yang lain, D. Sebagai pengaman instalasi listrik jika terjadi hubung singkat pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik, E. Sebagai penghitung daya listrik yang digunakan oleh konsumen. Kabel itu berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dengan yang lain. C. 35. Pernyataan yang tidak benar mengenai resistor adalah A. Jenis resistor terdiri dari resistor tetap dan resistor tidak tetap. B. Resistor didesain untuk mengatur tegangan. C. Satuan resistor adalah ohm. D. Resistor dapat menyimpan muatan listrik. E. Resistor disebut juga tahanan atau hambatan. Yang tidak benar. Jawabannya adalah D. Resistor dapat menyimpan muatan listrik. 36. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Berikut ini termasuk komponen aktif kecuali A. Dioda, B. Transistor, C. Light emitting diode atau LED, D. Integrated circuit atau IC, E. Resistor. Kecuali adalah yang E. Resistor itu termasuk komponen pasif. 37. Komponen aktif yang banyak digunakan sebagai penyearah arus AC menjadi DC adalah A. Dioda, B. Transistor, C. Light emitting diode atau LED, Integrated circuit atau IC, E. Resistor. Penyearah itu adalah dioda, A. 38. Salah satu komponen elektronika digital yang tersusun atas komponen-komponen elektronika lainnya
seperti resistor, kapasitor, diode, dan transistor adalah A. Trafo, B. Sensor, C. Kondensator, D. IC atau Integrated Circuit, E. Radio. Ya, tersusun atas komponen lainnya. Jawabannya adalah D. IC, Integrated Circuit. 39. Suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik disebut A. Meteran listrik, B. Instalasi listrik, C. Tegangan listrik, D. Sambungan listrik, E. Gelombang listrik. Rangkaian menghasilkan aliran. Jawaban yang tepat adalah instalasi listrik, B. Nomor 40 atau yang terakhir. Bagian terminal akhir yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga adalah A. Kabel listrik, B. Saklar, C. Stop kontak, D. sekring, E. Trafo. Terminal akhir. Ya, jawaban yang tepat stop kontak, D. Ya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, 40 soal dan pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa Bapak Ibu semoga diberikan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.